BLT itu ada bagian dari penghinaan terhadap harkat manusia. Apalagi kalau BLT itu dibagikan oleh presiden. BLT itu Oke, terima kasih. Kamera mana kamera? Ya sebentar, memang ini Oke. lampu agak mendistorsi nih, kita nggak bisa lihat teman-teman semua. Oke. Kebenaran itu hanya ada di kamera. Dan itu yang dimanfaatkan maksimal oleh Jokowi. Tanpa kamera, dia seperti orang dari Jonggol. Ke Bandung, mampir ke Jonggol. Jangan jadi bajingan tolol. Poin itu ada di situ tuh. Saya ucapkan itu untuk membantu malaikat memahami apa yang terjadi di negeri ini. Karena pertanyaan tadi. Kebenaran itu adanya di kurikulum. Karena itu saya kejar ijazah saya. Karena kata bangsa ini hanya yang punya ijazah yang bisa mendapat makan gratis siang-siang. Itu yang namanya kebenaran. Jadi kita bicara tentang post-truth. Sesuatu yang diinspirasikan pada kita melalui kebohongan-kebohongan. Post-truth itu hari ini adalah kumpulan kebohongan. Ada baliho. Saya lihat tadi saya muter-muter Bandung. Tadi malam itu. Tiba-tiba itu hujan lebat, kabut. Tiba-tiba lampu mobil saya kesorot baliho tuh. Saya panik. Di bawah pohon, saya pikir genderuwo. Karena kita nggak bisa bedain. Mana makhluk yang disebut tadi homo economicus. Homo rationale. Dan makhluk jadi-jadian di bawah pohon yang ada lambang partai. Gak bisa saya bedain. Karena itu sekarang saya mau jadi homo ludens. Yaitu manusia, makhluk yang bermain-main. Kalau kita bayangkan bahwa pemilu ini akan damai. Bagaimana bisa damai kalau guru gembul masih ngoceh tentang ketidakberesan kurikulum. Itu yang menyebabkan pemilu mungkin damai tapi tidak bermutu. Karena yang akan memilih presiden, calon presiden, 80% hanya lulus 7 tahun. Itulah sumber yang akan jadi tempat orang beternak kedunguan. Pemilih kita itu 80% tidak lulus SMP. Gak akan ada yang bisa paham yang diuraikan oleh panelis itu. Jadi selama 9 tahun presiden beternak kedunguan. Dia tidak naikkan kecerdasan kita. Untuk bisa membedakan mana benar mana salah, harus punya ada standar kecerdasan. Sementara IQ kita sekarang tinggal 78. Jadi coba Anda bayangkan bahwa seluruh isu politik hari ini adalah isu yang memanfaatkan ketololan dan kemiskinan. Dasarnya di situ. Wacana yang dimunculkan damai satu putaran, itu adalah rekayasa post-truth. Yang dimaksudkan untuk membius pikiran publik. 80% ini yang tidak lulus SMP, mereka tidak akan datang ke gor seperti ini. Mereka akan tunggu di gang-gang untuk meminta serangan fajar. Dalam bentuk amplop. Nunggu di gang-gang untuk terima BLT itu. Karena itu Anda lihat Jokowi sampai tadi pagi masih muter ke semua gang di Indonesia. Jadwalnya itu dari gang ini ke gang itu bawa sendiri BLT. Lalu orang anggap bahwa itu bantuan presiden. Padahal itu adalah pajak saya. Tapi presiden klaim punya dia tuh. Tidak mungkin itu terjadi. Kalau IQ kita itu ada di paling nggak setara Vietnam 105. Singapura 115. Jadi Jokowi berhenti dia sebagai kepala negara.
lalu berupaya kembali menjadi politisi. Padahal dia udah lame duck. Mestinya dia nggak boleh bikin apa-apa lagi tuh. Ada, bayangkan hari ini keadaan 9 tahun lalu diulangi oleh Jokowi. Masuk keluar gorong-gorong. Padahal itu yang menyebabkan bangsa ini tidak bisa berpikir kritis. Debat, apa isi debatnya? Aturan KPU. Post-truth itu dibuat oleh KPU. Supaya debatnya itu debat hari ini menghina intelektual. Panelis itu tugasnya ngambil kertas di fishbowl itu. Gak boleh berpikir panelisnya. Mestinya panelisnya itu malaikat. Jadi kita di sini berupaya untuk masuk di dalam tema ini, pemilu damai. Saya inginkan pemilu rusuh. Supaya kita bisa bongkar persembunyian post-truth itu. Tapi kalau saya bilang rusuh, besok saya kena deli itu. Karena dianggap rusuh itu akan menyebabkan kekacauan dan akan terjadi seperti 98. Dibayangkan begitu. Direkayasa pikiran kita. Padahal faktanya hari ini, kira-kira 33% pemilih 2024 menyatakan diri undecided voters. Belum pernah dalam sejarah Republik ini ada 30%, kemarin Kompas bilang 27,8%, menurut kalkulasi saya udah 33% undecided voters. Mereka tidak mau menentukan pilihan hari ini. Entah jadi golput, entah datang untuk nusuk-nusuk doang, tapi merusak surat suara. Karena mereka tidak melihat ada janji kecerdasan yang mampu meyakinkan mereka bahwa ada harapan di masa depan. Itu soal kita tuh. Jadi potensi tidak damai itu udah mulai harusnya kita bayangkan dari sekarang. Kan kita bilang damai itu sebetulnya karena kita khawatir akan terjadi kekacauan. Dan saya menghitung akan terjadi kekacauan. Tinggal tunggu 1-2 kalimat dari Ibu Mega. Lalu PDI memulai proses impeachment di DPR. Kan logikanya begitu. Supaya Ganjar punya posisi itu. Kalau sekarang Ganjar kasihan gak punya posisi. Mau bela Jokowi, yang bela habis-habisan Prabowo. Anti Jokowi, yang anti habis-habisan mulai sekarang kelihatannya Anies tuh. Jadi Ganjar ada di mana sebagai pemain apa dia di situ. Logikanya begitu kan. Divisibility, keterbelahan itu mesti kita pastikan terjadi. Supaya ada duel. Yang ini pro perubahan, yang itu anti perubahan. Gampang aja. Jadi post-truth pada hari ini adalah kecepatan berpikir kita dikendalikan oleh kamera, dikendalikan oleh lembaga survei. Kalau saya balik ke situ, kamera ikut saya enggak tuh? Dia pasti ikut karena saya kebenaran. Paling gak kejujuran. Tiba-tiba orang merasa bahwa PDIP sekarang pro-demokrasi. Karena mereka mencabut tuntutan pada saya. Yang saya bilang Jokowi bajingan tolol. PDIP nyadar akhirnya. Mending telat daripada dungu. Tetapi kalau kita bongkar fondasinya. Kenapa baru sekarang dicabut? Karena PDIP bersaing dengan Jokowi. Jadi bukan karena dia paham demokrasi maka dia cabut tuntutan itu. Tapi bagi saya oke lah. Karena itu soal pragmatis aja. Tapi bagi kita masyarakat sipil yang ada di Bandung terutama. Yang tumbuh di dalam tradisi untuk mengingat bahwa politik itu adalah narasi untuk memperjuangkan keadilan. Seperti yang diucapkan tanggal 30 Desember oleh Bung Karno di gedung Indonesia Menggugat. Dengan statistik yang lengkap di belakang kepala Bung Karno. Dia ucapkan bahwa eksploitasi itu terjadi karena kita memihak pada kapitalisme. Teori itu masih berlaku sampai sekarang. Yang diucapkan Bung Karno tahun 30 masih ada sampai sekarang. Yaitu disparitas. Sri Mulyani pamer bahwa dia dapat pajak 1.800 triliun. Pajak itu dikumpulkan dari 4 orang doang. Itu yang menyebabkan kita curiga. Jangan-jangan pajak 3 tahun ke depan udah digetok hari ini. Supaya terlihat secara statistik kita aman.
Rasio pajak kita tidak meluas. Kenapa tiba-tiba pajaknya meningkat? Artinya dari 4 pemain utama itu dipajakin terus. Dan itu memperlihatkan bahwa yang diuntungkan dalam pertumbuhan ekonomi adalah sekelompok orang yang disebut oligarki. Karena itu kita mesti baca statistik secara lebih lengkap. Zaman SBY, pendapatan per kapita kita naik 300%. Tapi GDP kita hari ini jauh di atas SBY. Iya, tentu saja. Karena ini negara besar bertambah GDP-nya. Tapi per kapita hanya naik 30% zaman Jokowi. Artinya turun 270%. SBY naikin 300%, 3 kali lipat. Jokowi hanya naikkan 30%. Sepertiga dari yang dibuat SBY. Naik apa turun itu? Ya turun. Kan dalilnya begitu kan. Anda lebih miskin dari zaman SBY. Tapi GNP kita gede, iya. Tetapi itu bukan datang dari aktivitas koperasi, aktivitas UKM yang didalilkan oleh konstitusi kita. Bahwa ekonomi kita diasuh oleh 3 kekuatan. 1 adalah korporasi. 2 adalah BUMN. 3 adalah koperasi. Tapi BUMN sekarang mengerjakan proyek-proyek yang sifatnya nyari untung. Padahal BUMN tidak dirancang untuk nyari untung. BUMN itu adalah perusahaan negara untuk menservis rakyat. Koperasi adalah landasan berpikir kita tentang keadilan yang dibikin oleh Muhammad Hatta. Tapi sekarang koperasi nunggu CSR dari korporasi itu. Jadi sekali lagi, saya ingin agar supaya pembicaraan akademis itu ditumbuhkan di forum ini. Tentu kita nggak ingin forum itu di tempat gemoy-gemoy atau TikTok di situ di namanya dangdut-dangdut. Nah, forum ini akan kita asuh. Forum akal sehat. Supaya dia tumbuh sebagai harapan baru. Kalau saya tanya hari ini pada saudara-saudara, saya mau pilih siapa tuh? Tadi Pak Diki terangkan bahwa otak manusia itu didesain untuk bereaksi cepat terhadap ancaman. Karena itu kebenaran bisa disuplai melalui statistik. Dasar-dasar berpikir ini yang ada di Bandung. Karena Bandung ini adalah kota lautan pikiran. Dulu lautan api, sekarang lautan pikiran. Nah, sebetulnya kalau kita balik kira-kira 40 hari lagi, kita akan nyoblos. Pertanyaannya, cukup nggak informasi yang kita punyai untuk memilih di antara 3 itu? Saya debat di mana-mana dengan segala macam, menurut dia pengusaha, pembisnis segala macam. Mereka bilang nggak cukup informasinya. Kenapa? Karena yang ada adalah baliho. Padahal ini era digital. Orang bisa berdebat lewat sosial media. Nggak ada yang mau berdebat sosial media. Karena udah ada baliho tuh. Dan kita lihat kecenderungan baru bahwa masyarakat tadi yang saya sebut sebagai critical mass ini. Yang mengarah ke 30% undecided voters. Menunggu pikiran-pikiran semacam forum itu. Seperti ini yang disebut debat politik yang mesti di sini. Mestinya ada Anies, Gibran, Mahfud, Ganjar. Di forum ini. Bukan nunggu jadwal tanggal 7 besok buat debat lagi. Lalu pakai baju macam-macam di situ. Apa isinya? Nah, kita mau ambil konsekuensi terakhir, Pak. Seandainya ketegangan politik berlanjut. Jangan takut berpikir bahwa ketegangan politik ini tidak akan berlanjut. Akan berlanjut. Antara Jokowi dan Megawati. Anies sudah dianggap udahlah nggak bakal dapat lalu. Karena udah diatur algoritmanya. 17% maksimal. Nggak mungkin Jokowi menginginkan orang yang akan menggantikan dia itu akan mempersoalkan dia di pengadilan. Dipilihnya Gibran itu sebetulnya adalah satu tindakan yang sangat cerdas dari Jokowi untuk menghindari Jokowi diancam hukuman. Hanya itu dasarnya. Jadi dia akan memenangkan terus soal-soal itu. Kemarin ketemu Prabowo di Menteng, lalu bikin semacam sinyal bahwa ya mendukung. Tapi mungkin juga ada hal yang menggelisahkan. Sehingga mesti bertemu 4 mata dengan Pak Prabowo. Jadi teman-teman di sini nanti kita akan diskusi. Tapi satu hal yang saya mau pastikan adalah bahwa kita tidak boleh berhenti untuk mempersoalkan
sistem pemilu itu. Jadi kalau disebut pemilu itu gembira, enggak. Kita mesti mencurigai bahwa kejahatan sudah dimulai sejak Mahkamah Konstitusi menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dari situ kejahatan dimulai. Dan itu kejahatan dari dinasti? Bukan. Emang di Indonesia ada dinasti? Siapa dinasti? Dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang darahnya kotor. Pasti bukan dinasti itu. Jadi sekali lagi, manfaatkan forum ini. Terima kasih pada teman-teman di Bandung. Karena mau hari libur, berupaya masih menunggu keterangan akademis tentang keadaan politik. Bahkan Anda bayar datang ke sini untuk dengerin kegiatan semacam ini. Anda bayar sebagai hak warga negara untuk tahu kebenaran itu. Pada saat yang sama di jalan-jalan BLT dibagi secara gratis habis-habisan. BLT itu penghinaan terhadap manusia. Karena orang akhirnya nggak mau bekerja, merasa 600.000 sebulan cukup. BLT itu ada bagian dari penghinaan terhadap harkat manusia. Apalagi kalau BLT itu dibagikan oleh presiden. BLT itu hak masyarakat miskin. Dia tunggu aja bulanan dibagi oleh ketua RT. Ngapain presiden mesti turun sampai ke RT itu? Itu namanya post-truth. Jadi teman-teman, maksimalkan akal sehat supaya kita bisa berharap bahwa jejak pikiran yang ditinggalkan oleh founding parents kita, terutama Bung Karno yang sambil pacaran dengan Ibu Inggit, tetap berpikir tentang masa depan Republik Indonesia. Demikian juga Ibu Inggit yang berupaya untuk bahkan membenahi kancing jas Bung Karno supaya kalau dia tampil di pengadilan, dia tampil sebagai seorang intelektual. Ibu Inggit asuh itu. Nah kita lihat perbedaan. Bung Karno adalah presiden yang sampai sekarang diingat dunia. Dia adalah bekas presiden Republik Indonesia. Jokowi adalah presiden bekas. Bisa bedain bekas presiden dan presiden bekas. Masih presiden tapi udah bekas. Gak ada gunanya. Indonesia diingat duit tunggal. Wakil Presiden Muhammad Hatta yang paham tentang perdebatan ideologi global. Mampu mengucapkan Marxisme, mampu berpikir filosofis. Sampai sekarang bukunya Bung Hatta, Alam Pikiran Yunani, dicetak ulang. Karena itu adalah alat untuk membantu kita mengingat bahwa bangsa ini pernah terlibat dengan pikiran dunia. Dan Bung Hatta juga orang yang tidak tahu singkatan dari SGIE. Terima kasih.